Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul 'azhim. Amma ba'du, para jamaah pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala anugerah yang telah Allah berikan dan limpahkan ke dalam kehidupan kita ini. Dan seluruh kenikmatan tersebut dapat kita rasakan dan dapat kita sadari. Mudah-mudahan kita dapat dan mampu menjadi abdan syakuran, hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah, apapun hal yang menimpa kehidupan seorang muslim, ingatlah seluruhnya adalah suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita rasakan itu adalah sesuatu yang memilukan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang memberatkan, sampai-sampai kadangkala hati kita terasa sempit. Namun ingatlah, momen dan juga kejadian itu adalah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk bersabar, dan dengan sabar itulah Allah berikan pahala yang tanpa batas. Jamaah sekalian, marilah kita sama-sama untuk mencintai Rasulullah SAW dengan senantiasa bersolawat dan juga memuji-muji dan juga mengikuti terhadap risalah yang telah beliau contohkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafa'atul uzma nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak Masjid Mutiara, ada satu hadis yang sangat luar biasa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya seluruhnya, berkaitan dengan siapakah orang yang dinilai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya. Ka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia sudah memenuhi kebaikan dari seluruh dunia, kenikmatan seluruhnya sudah terkumpul terhadap seorang mukmin ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu an, "Man asbaha minkum", siapa orang yang dia terbangun di pagi harinya, yang dinyatakan Rasulullah sebagai orang yang mendapatkan kenikmatan sempurna di dunia. Yang pertama, aminan fi sirbihi, dia mendapatkan anugerah ketenangan batinnya. Didasari dari apa? Fi sirbihi, dia mendapatkan ketenangan, keamanan dari perkumpulannya. Asirbu itu artinya adalah pergaulan. Ketika seseorang dia mendapatkan ketenangannya dari kehidupan dan juga aktivitas kesehariannya, baik di kantor dalam bekerja, baik di rumah dengan keluarga, dengan pasangan hidupnya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan jamaah yang senantiasa bertemu bergumul di masjid. Ketika dia mendapatkan ketenangan dari itu, maka Rasulullah SAW menyatakan dia mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, jamaah sekalian, mu'afan fi jasadihi. Karakter atau indikator kedua itu adalah seketika seseorang diberikan oleh Allah afiah, kesehatan yang luar biasa yang Allah sematkan dalam tubuh dan dirinya. Yang pertama, keamanan, ketentraman. Kedua adalah kesehatan. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah apa? Wa indahu qutu yaumih.
Dan seseorang itu ketika dia terbangun di pagi hari, dia memiliki makanan untuk hari itu. Dia memiliki kebutuhan sandang pokok yang dia dapat ambil di rumahnya untuk hari itu saja. Itu ketiga indikator itu, tiga faktor itu sudah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai standar seseorang mendapatkan kebaikan dan kenikmatan seisi dunia. Coba bayangkan saja jamaah sekalian, ketika tidak ada ketenangan dalam kehidupan kita kesehariannya, walaupun mungkin kita sehat, walaupun mungkin kita memiliki banyak stok persediaan makanan ataupun kehidupan dengan fasilitasnya yang memadai, tapi kalau misalkan tidak ada ketenangan dalam pekerjaan, tidak nikmat dunia ini kita jalani jemaah. Atau misalkan dengan keluarganya dia tenang, dengan pekerjaannya membuat dia nyaman, tapi dia sakit, itu pun tidak terasa kenikmatan dunia ini. Atau yang terakhir, mungkin orangnya sehat, pekerjaannya lancar, seluruh urusan dengan kerabat-kerabatnya baik, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk makan di hari itu adalah sesuatu permasalahan. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bangun, Allah sudah cukupkan itu seluruhnya dalam kehidupan kita. Apalagi yang akan membuat kita berkhianat terhadap nikmat yang Allah berikan ini. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan kali ini sebagai badal, Ustadz Badal, saya akan sedikit membahas mengenai perkara yang penting di dalam kitab Minhajul Muslim ini. Syekh Abu Bakar rahimahullah yang menyusun kitab Minhajul Muslim ini, beliau menuliskan salah satu bab di dalam kitab ini, yaitu bab yang penting mengenai al-adabu, mengenai adab. Dan di antara adab yang disematkan oleh Syekh Abu Bakar ini rahimahullah, yang pertama, wajibnya seseorang memiliki adab terhadap khaliknya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia harus beretika, berperilaku terhadap dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah adab kepada al-khalq, terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, pertama kali yang wajib mendapatkan adab yang baik terhadap sesama ciptaan Allah adalah kepada al-walidain, kepada kedua orang tua. Setelah itu disusulkan dengan kepada anak, bagaimana beradab kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada jiran, tetangga, sampai kepada makhluk ciptaan Allah dari binatang dan juga tumbuhan. Para jamaah sekalian, saya akan bahas dalam kesempatan ini mengenai adab terhadap kedua orang tua. Jamaah rahimahullah, kata adab ini sudah sering sekali dan lekat sekali dalam pendengaran kita. Biasa dikaitkan dengan arti sopan santun, ataupun dimaknai juga perilaku dan perangai yang baik. Maka ketika seseorang disebut orang yang beradab, maka dia memiliki sopan santun, budi pekerti yang luhur. Itu yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang seperti itu maknanya. Namun ternyata dalam pandangan worldview Islam, dalam pandangan Islam, berbicara mengenai adab bukan hanya sebatas budi pekerti dan sopan santun jemaah. Dalam kitab Al-Munjid Al-Kautsar disebutkan makna dari adab itu memang dikaitkan dengan akhlak, yaitu adalah satu perangai, perbuatan, perilaku seseorang yang baik, yang dilandasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan dan ketetapan dari Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Jadi bukan hanya sebatas sopan santun, tapi sopan santun ini berdasarkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu makna pandangan dari pandangan Islam. Dan kata adab ini sendiri yang biasa diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya etika. Etika. Nah, etika itu diambil dari bahasa Yunani jamaah sekalian. Diambil dari bahasa Yunani, etika ataupun etos yang memiliki arti adalah satu kecenderungan dalam hati manusia untuk melakukan satu perbuatan. Nah, itu disebut etika. Ketika kita misalkan makan, nah ada kecenderungan dalam hati kita dalam melakukan makan dengan cara-cara yang kita lakukan, itu adalah satu akhlak. Ketika seseorang berjalan dengan gayanya seperti itu adalah kecenderungan dari hati untuk melakukan satu perbuatan, maka itu adalah akhlaknya dalam berjalan. Dalam bersosial begitu pun. Jadi adanya kecenderungan dalam hati manusia untuk melakukan satu perbuatan. Nah, namun untuk kita, apapun yang kita kerjakan
dalam keseharian kita, perangai kita harus kita kaitkan berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Insya Allah itu menjadi satu amalan yang luar biasa. Para jamaah pengajian Taman Mutiara rahimakumullah. Adapun yang pertama, saya langsung sebutkan mengenai poin-poin intinya, nanti kita akan bahas mengenai dalil-dalilnya. Kita selaku manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'atuhuma, memberikan ketaatan yang sempurna kepada kedua orang tua kita. Fi kulli ma ya'murani bihi, dalam segala apapun yang diperintahkan baik oleh ayah ataupun ibu terhadap sesuatu apapun itu. Au yanhiyani anhu, ataupun kita harus menaati terhadap seluruh apa yang dilarang oleh keduanya, apapun itu. Mimma laisa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala. Catatan pentingnya jamaah sekalian. Ketaatan mutlak kita berikan kepada ayah dan ibu kita. Tapi catatannya mimma laisa fihi ma'siyah. Selama tidak menyelisihi terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ketaatan dan juga perintah larangan itu sesuai dengan koridor yang Allah berikan, maka seluruhnya wajib kita taati. Wa mukhalatafan li syari'atihi idz la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ataupun jangan seseorang menyelisihi terhadap syariat yang telah Allah buat, karena kenapa? Tidak ada satupun yang disebut ketaatan di dalam Islam li makhluqin yang kita persembahkan kepada makhluk, termasuk ibu dan bapak kita, fi ma'siyatil khaliq, dalam bermaksiat ke dalam yang telah menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalaulah keduanya orang tua itu memiliki ambisi atau menginginkan kepada kita untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya. Wa sahibhuma, walaupun kita tidak boleh menaati terhadap perkara yang dasar, yang akidah. Wa sahibhuma, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tetap kita harus berikan bakti kita, kebaikan dari akhlak kita kepada keduanya. Fid dunya ma'rufa, di dunia ketika mereka hidup ma'rufan, dengan cara yang baik. Itu luar biasanya, walaupun ada sekat antara akidah seorang anak dan orang tuanya, tetap yang namanya kebaikan, kebaktian seorang anak itu harus diberikan kepada orang tuanya. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana pernyataan dari Rasul yang menguatkan innamat ta'ata fil ma'ruf, sesungguhnya segala ketaatan itu harus ditujukan dalam satu hal yang baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk atas dasar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada orang tua, mungkin dari pekerjaan kita, mungkin dari teman, kerabat. Terima kasih, syukron. Dari kehidupan kita ketika ada perintah yang menyeleweng, membuat kita salah, jangan didasarkan karena atasan, jangan didasarkan karena karib kerabat, jangan didasarkan karena sanak famili sehingga kita mampu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalau urusan-urusan yang prinsip kita harus jaga. Para jamaah sekalian, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan bahwasanya seorang manusia, seorang anak, tauqiruhuma, wajib untuk memuliakan terhadap kedua orang tuanya, wa ta'dhimu sya'niha, dan wajib memposisikan prioritas tempat yang paling mulia dalam kehidupannya, yaitu posisi ayah dan ibunya. Wa khafdul janahi lahuma, dan wajib anak itu seberapapun tinggi jabatannya di kalangan masyarakat, seberapapun hebat dirinya, berkuasa dirinya, tapi kalau di hadapan orang tuanya, dia wajib untuk merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Wa takrimuhuma bil qawli wa bil fi'li fala tanharhuma, dan juga wajib untuk memuliakan baik dalam ucapan
baik dalam perangai, perbuatan. Fala yanharuhuma, jangan sedikit sekalipun kita berani untuk meninggikan suara kita di hadapan orang tua kita. Yang menjadi permasalahan sekarang jamaah sekalian, kebanyakan kita lihat fenomena yang terjadi. Orang, kita, saya termasuk, kalau berbicara dengan kolega, dengan para orang yang memiliki hubungan baik di antara kita, bahasa itu dimainkan dengan sebaik mungkin. Mohon Pak, iya Pak, leres Pak, kumaha Bapak damang segala rupi. Itu yang kita berikan kepada orang lain. Tapi kadangkala kalau udah sampai rumah, Mah, kumaha main mah? Pak, kumaha? Seakan-akan tidak memiliki alat. Padahal yang pertama wajib mendapatkan kebaikan dari seorang manusia, anaknya itu kepada siapa? Orang tuanya. Si mamah terus di pasien terang, di bejaan, bahkan dengan bahasa yang kasar. Seakan-akan dia tidak memiliki apa-apa dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Itu pun saya yang serukan. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua. Nah, ini adalah salah satu faktornya jamaah sekalian. Wala yarfa'u sautahu fawqa sautihima, dijelaskan dengan tegas, jangan juga engkau memberikan jawaban ketika ditanya oleh ibu dan bapakmu dengan ucapan yang tinggi, nada yang keras kepada mereka. Wala yamshi amamahuma, jangan sekali-kali juga engkau bertindak tidak sopan dengan melangkahi, berjalan-jalan di depan dirinya ketika dia sedang duduk, sedang berada. Kita mah tuh, ya. Pami di mana-mana, aduh punten, kieu. Di rumah mah mamah nuju calik non jelek. Kadang-kadang assalamualaikum acan. Ya memang seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kadang yang kita lupakan. Padahal itu adalah satu yang prinsip. Dan ini satu yang berat juga jamaah sekalian yang kadang kita lupakan. Wala yu'thiru alaihi ma zaujatan wala waladan. Dan jangan engkau menampakkan pemberian yang luar biasa kepada zaujah, kepada istri, wala waladan, dan jangan berikan satu kebaikan atau pemberian yang sangat besar kepada anak sehingga ibumu mengetahui engkau memberikan hal yang lebih, padahal beri kepada ibu hanya ala kadarnya. Ka orang tua mah masih hante saayana, ari ka istrina sagala dipeserkeun. Salah satu hal yang membuat saya terkesima, sedih melihatnya. Terkadang kita kalau misalkan mudik jamaah sekalian, pulang kampung, pastilah kita mempersiapkan seluruhnya, termasuk pakaian yang kita kenakan juga pakaian yang baru, yang bagus. Anak-anak kita dipakaikan dengan pakaian yang sangat bagus. Istri kita berikan perhiasan yang luar biasa. Ketika datang mengetuk pintu rumah, dibuka ibu kita, Masya Allah, hanya mengenakan pakaian yang apa adanya, daster yang biasa dipakainya sehari-hari. Bahkan kita lupa untuk memberikan pakaian yang terbaik untuk ibu kita. Itu adalah sesuatu hal yang membuat mungkin ibu tidak bisa mengomong dan berucap secara langsung, kau menyakiti saya, namun hatinya mungkin menangis. Terkadang inilah yang terjadi. Syekh Abu Bakar mengingatkan kita sehingga kita jangan melupakan hal-hal yang kecil seperti ini. Wala yad'uhuma biismihima, dan jangan sekali-kali engkau berani untuk menyebut keduanya dengan nama-namanya secara langsung. Insyaallah kalau ini kita sudah maklum, dan ini tradisi yang baik di kita. Tidak ada yang berani seperti itu. Bahkan dianjurkan untuk memanggil terhadap kedua orang tua kita, biya ummi, ibuku, wahai bundaku, dengan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kasih sayang. Wa ya abi, wahai ayahku. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dengan sebutan ya abati, ya banati. Nah, ya bunayya, kalau ya banati untuk perempuan, ya bunayya kepada Ismail alaihissalam, Nabi Ismail. Nah, disebutkan ya bunayya, tidak disebut ya ibni. Kalau ibni wahai anakku, tapi ya bunayya, dengan kata bunayya seperti itu menggambarkan bahwasanya satu ungkapan yang sangat spesial untuk anaknya. Nah, ujang bager soleh kasih pamit kita begitu. Ataupun ketika seruan Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nyebutnya dengan kata ya abati, tidak hanya dengan ya abi, wahai ayahku, tapi ya abati, dengan rasa sayang yang luar biasa.
Itu yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Wala yusafiru illa biiznihima waridahuma. Ya, hatur nuhun. Ya. Dan janganlah berani-berani untuk kita melakukan satu perjalanan yang jauh illa biiznihima, melainkan atas izin dari keduanya, waridahuma, dan atas ridho dari keduanya. Ini adalah satu hal yang mungkin kita lupa. Harusnya setiap kita pergi kemana hal yang jauh segala macam, kita kontak dulu ibu kita, minta izin, minta doa kepada ibu dan ayah kita. Dan yang ketiga jamaah sekalian, birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadah. Kita wajib untuk memberikan kebaikan terhadap sesuatu yang mungkin ibu dan ayah kita tidak bisa lakukan. Karena sudah tidak kuat lagi, tidak ada power lagi, tidak ada kekuatan lagi. Kita harus memenuhi segala kebutuhan yang tidak bisa dia tunaikan. Wa tattasi'alahu taqatuhu min anwa'il birri wal ihsan. Dan juga kita harus memberikan segala pertolongan dari kesulitan-kesulitan. Karena dia tidak mampu dengan kondisinya. Dari segala bentuk al-birri, kebaktian, dan juga al-ihsan, satu kebaikan yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Contohnya ka'it'amihima, untuk memberinya makan. Ya, untuk memberinya makan. Kadang-kadang kita mah boro-boro sampai menyuapi orang tua. Kadang-kadang memberi makanannya saja suka lupa. Wa kiswatihima, dan memberikan pakaian yang layak kepada keduanya. Wa ilaji maridhiha, dan juga memberikan perawatan, pengobatan ketika kedua orang tua kita sakit. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini cerita saja. Saya pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sakit yang luar biasa. Ketika saya berusia kelas 2 SMP, saya sedang pesantren, pulang karena sakit. Saya sakit itu lebih dari 1 bulan. Dan 1 bulan full saya berada di rumah sakit. Tidak satu hari pun ibu saya keluar meninggalkan dari ruangan saya itu. Saya pada saat itu sakit DBD. Sudah 2 kali masuk ICU. Dan ketika masuk ICU jamaah sekalian, ibu saya tidak bisa masuk. Karena saat itu tidak bisa masuk. Saya dalam kondisi kritis. Sudah tidak sadar apa-apa lagi. Ibu saya memegang HP. Dan setiap kontak yang ada di HP beliau telepon seluruhnya. Mau kenal, mau tidak kenal, mau rekanan ayah saya ataupun bukan. Beliau telepon seluruhnya memintakan doa untuk anaknya yang sedang kritis. Sampai menangis-nangis di depan ruangan ICU. Orang yang melewat, mohon doakan anak saya, mohon doakan anak saya. Ketika anaknya sakit. Tapi terkadang seorang anak tidak mampu untuk menunggu dan memberikan perawatan yang sempurna kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Ketika ditelepon, mama menuju Tedamang. Kita hanya mungkin mengucapkan, aduh ya Allah, mudah-mudahan saya enggal damang mah. Sudah, berhenti sampai situ. Padahal mungkin ibu itu sedang menahan sakit yang luar biasa. Bahkan satu waktu saya pernah sakit hati jamaah sekalian. Ibu saya masuk rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit, saya tidak diberitahu. Nelpon setiap harinya dengan saya mengatakan sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Memang suaranya agak lemah pada saat itu. Saya kata, mama sehat, alhamdulillah. Cuman memang menuju Karaos, menuju Raraos gitu. Oh, saya enggal damang mah. Saya sibuk saja dengan urusan saya. Saya tidak menanyakan satu hal yang memastikan kondisi beliau. Dan saya tahu dari kakak saya, dinyatakan ibu udah 3 hari di rumah sakit. Mau pulang atau enggak? Ya Allah. Ibu itu kadang mampu untuk berbohong kepada anaknya, sehingga anaknya tenang. Seperti itu. Dan saya ketika pulang ke Subang, baru 1 hari saja menunggu ibu di rumah sakit. Ibu sudah banyak ngomong sekali. Udah balik lagi ke Bandung, udah balik lagi, kamu banyak kerjaan. Kamu banyak ngajar, kamu banyak ini, silakan saja. Udah ibu tenang saja, ada bapak di sini. Ibu berkata seperti itu jamaah sekalian. Walaupun saya sadar bahwasanya mungkin ibu nangis ketika nyebut seperti itu. Karena ingin melihat anaknya berada di sampingnya. Itulah kadang-kadang yang sering kita lupakan. Wadaf'il adza anhuma, dan wajib bagi kita juga
untuk menghadang segala satu hal yang buruk menghampiri kedua orang tua kita. Wa taqdimun nafsi fidaan lahuma, dan kita harus wajib menjadi orang yang pertama menjadi benteng bagi ibu dan ayah kita ketika mereka mendapatkan kesulitan. Para jamaah sekalian, dan yang keempat, poin yang terakhir di sini, yaitu kita wajib ketika memang kondisi orang tua kita sudah tiada, apa yang bisa kita lakukan? Di sini Syekh Abu Bakar rahimahullah menyebutkan silaturrahmi, yaitu untuk menyambungkan tali ikatan kekerabatan, persaudaraan allati la rahimalahu illa min qibalihima, yang mungkin saja tali itu sudah terputus ketika orang tua kita hidup. Kalau misalkan punya kerabat yang jauh, yang jarang untuk ditemui, dan itu adalah kerabat dekat dari kedua orang tua kita, maka hal yang harus kita lakukan salah satunya adalah untuk menyambungkan lagi tali silaturahim itu. Dan yang kedua, wad-du'a, sudah pasti kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua, wal istighfar, memintakan ampunan kepada Allah mengenai lahuma, akan segala kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua orang tua kita. Wa infadhu ahdihima, dan ini adalah hal yang penting juga. Kita harus menunaikan dan menggenapkan seluruh janji-janji dari kedua orang tua kita semampu kita. Apa sih keinginannya? Apa sih yang pernah diutarakan kepada teman-temannya mengenai janji-janji yang memang belum terpenuhi? Kita coba untuk penuhi itu sebagai tindakan bakti kita kepada orang tua kita. Wa ikramu shadiqihima, bahkan di sini dianjurkan dalam Islam untuk memuliakan terhadap saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita. Para jamaah sekalian, mengapa adab, etika, perangai yang baik yang mesti kita berikan bakti kita yang terbaik itu adalah kepada orang tua? Ini dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat ke-23, menyandingkan perintah untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Betapa tingginya posisi kita untuk berbakti kepada orang tua, Allah menyandingkan perintahnya untuk menyembah Allah dan juga untuk berbuat baik, bersyukur kepada kedua orang tua kita. Seperti yang saya ungkapkan di awal, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa taala menanzalkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan juga menetapkan terhadap kita selaku hambanya, alla ta'budu, agar tidak menyembah illa iyyahu, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada Allah. Dilanjutkan wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Disandingkan langsung sama. Para ulama menyebutkan kata ihsan itu kebaikan yang kamil, yang nilainya itu sangat sempurna, bukan ala kadarnya, tapi sempurna. Bahkan para ulama menyebutkan kenapa di sini digunakan kata ihsan, menuntut kepada setiap anak yang telah diberikan jasa dari orang tuanya, baik ibu dan ayahnya, agar mengembalikan kebaikan yang bahkan lebih diberikan dari kedua orang tuanya. Ihsan itu dicontohkan jamaah sekalian, misalkan kita mesen ojek online, biayanya itu kosnya itu 20.000. Nah, kita beri 20.000 itu adalah satu kebaikan, karena kita sudah memberikan jasa atas yang telah dia berikan kepada kita, itu ada kebaikan. Tapi yang namanya ihsan itu bukan cukup dengan membayarnya, tapi melebihkannya. Tadinya 20.000, kita tambahin 10.000, jadi 30.000. Nah, ihsan itu seperti itu. Orang tua kita sudah merawat kita dari kecil, memberikan seluruh perhatian kepada anaknya. Disebutkan kata Allah kita harus ihsan, harusnya kita itu dituntut lebih dari apa yang telah apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Harusnya seperti itu. Walaupun itu tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana dikisahkan jamaah sekalian. Ini waktu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, putra dari Umar bin Khattab. Beliau itu sedang berjalan di satu tempat, bertemu dengan seorang penyair. Penyairnya itu dari Yaman. Penyairnya dari Yaman, bersenandung dengan satu syair yang mengagung-agungkan terhadap kedua orang tuanya. Beliau menyatakan dengan arti seperti ini:
Kalaulah saja bagi ibuku itu tidak ada lagi tunggangan yang dapat ditunggangi olehnya, dan seluruh tunggangan itu pergi dari sekelilingnya, maka akulah yang akan jadi tunggangannya kemanapun dia pergi. Itu adalah satu syair yang luar biasa. Seorang penyair ini datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Umar, apakah apa yang tadi saya sebutkan itu sudah dapat mengganti jasa orang tua saya? Kata Ibnu Umar, itu tidak pernah cukup. Bahkan untuk mengganti satu helai nafas yang dikeluarkan ketika ibumu melahirkanmu, itu pun tidak dapat tergantikan. Satu nafas saja ketika ibu kita melahirkan kita, tidak dapat digantikan, jemaah sekalian. Dan luar biasa ini yang saya rasakan. Anak saya yang pertama dalam kondisi hamil, istri saya bisa melewati dengan lebih kuat. Anak yang kedua sama, tapi sekarang sedang mengandung anak yang ketiga. Ya, ketika hamil saja, itu sudah, ya Allah, sudah jangan dikatakan berapa suap nasi yang masuk, tidak ada, susah sekali untuk makan, segala macam. Ataupun kalau misalkan sudah masuk sekalipun, ulu hatinya sakit luar biasa. Itu dalam mengandung saja, apalagi dalam melahirkannya. Luar biasa perjuangan seorang ibu dalam melahirkan. Makanya kadang-kadang kalau malam-malam suka nangis istri saya teh. Saya sering tanya, kenapa Neng nangis? Kenapa? Saya jadi ingat mama. Jawabannya itu satu aja. Saya jadi ingat mama. Ibu saya dulu juga pasti seperti ini, merasakan sakit yang hebat. Begitupun dengan bapaknya, karena ibunya nggak bisa ngerjain urusan di rumah, bapaknya yang harus turun. Bapaknya yang harus segala macam. Itu adalah satu bakti yang harus diberikan kepada orang tua, seperti itu, jamaah sekalian. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Kalaulah misalkan kita dapati bahwasanya kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang sudah lanjut usia, nah, janahadzulli minar rahma wakhfid astagfirullah. Oke, fala taqul lahum uffi wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kalian mengungkapkan satu hal yang menyelisihi terhadap keinginannya dengan mengucapkan saja. Itu adalah kata yang paling rendah sebagai makna untuk tidak mau, menganggap tidak mau. Saja, saja itu sudah dianggap satu dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian meninggikan suara membentak terhadap keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, namun ucapkanlah kepada keduanya kalimat-kalimat ungkapan yang baik. Ini adalah dalil langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kita wajib untuk mendoakan kedua orang tua kita. Di sini dituliskan secara eksplisit langsung, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam doa-doa kita, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini langsung doanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat ke-14 dapat dilihat, wassaynal insana biwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, memerintahkan kepada al-insan, setiap manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, apalagi ibu itu telah mengandung anaknya dengan kesulitan, dengan kepayahan yang terus bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, yang telah menyapihnya ketika usia 2 tahun. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah. Wali walidaika, dan juga kepada kedua orang tuamu. Di sini syukur Allah Subhanahu wa taala bukan hanya perolehkan hanya untuk Allah, tapi kepada manusia, khususnya kepada orang tua pun kita diberikan perintah dan anjuran untuk bersyukur. Namun dengan arti syukur yang berbeda tentunya. Para jamaah sekalian, dan terakhir, ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali, kamu kembali. Rasulullah SAW
menyatakan sesuatu hal yang luar biasa di dalam hadisnya. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap kalian semuanya uquqal ummahat. Berlaku tidak baik, membangkang dan durhaka kepada ibu-ibu kalian, terhadap orang tua kita. Wa man'a wahat, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk apa? Man'a itu menolak. Arti dasarnya itu menolak. Yang di sini maksudnya apa? Menolak untuk memberikan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang lain, termasuk kepada orang tua kita. Wahat, hat itu artinya jamaah sekalian, mereka itu hanya ingin mendapatkan dan mengambil hak-hak yang harus didapatkannya. Bahkan lebih dari itu, wahat di sini diartikan juga dia itu ingin mendapatkan sesuatu yang mungkin hak orang lain. Ini had. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah di kita mah tarik tahan bahasa orang Subang mah. Leuwih-leuwih ti koret, leuwih-leuwih ti bakhil. Kalau bakhil itu, dia itu mungkin hanya susah untuk memberi kepada orang. Tapi dia mungkin merasa tidak enak untuk meminta kepada orang. Itu bakhil. Enggak mau dipinta dan juga enggak mau minta. Itu disebut bakhil. Tapi orang yang lebih buruk dibandingkan itu, dia itu maunya apa? Dia itu maunya meminta dari orang dan tidak mau memberi kepada orang. Itu lebih bahaya lagi. Wa man'a wahat. Wa wa'dal banat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk menimbun dan mengubur anak-anak perempuan. Dan ini yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Diartikan simbol dari kehinaan itu adalah ketika mereka melahirkan anak-anak perempuan. Mungkin anaknya yang pertama keluar perempuan masih dimaafkan. Tapi kalau udah kedua perempuan lagi, ketiga perempuan lagi, keempat perempuan lagi, bisa-bisa ketika baru lahir, ketika ketahuan perempuan langsung dibunuh. Kalau tidak, dibiarkan dulu sampai besar. Kalau misalkan istrinya tidak melahirkan, tidak kunjung melahirkan anak laki-laki, ketika sudah mulai besar, dilemparkan ke bukit, dibunuh juga, dikubur hidup-hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Wa karihalakum qila wa qal, dan juga Allah Subhanahu wa taala membenci terhadap perilaku kalian qila wa qal. Qila wa qal itu apa jamaah sekalian? Dia itu membenarkan sesuatu itu dari katanya-katanya. Isu yang belum jelas dia pegang dan dia menyebarkannya. Ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratas su'al, dan juga salah satu yang dibenci itu ketika banyak bertanya. Bertanya dalam arti meminta sesuatu terus-menerus. Terus meminta sesuatu yang menyulitkan terhadap orang. Ini adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Dan yang terakhir wa idha'atul mal, dan juga menyia-nyiakan terhadap harta yang Allah berikan, foya-foya ke sana sini, lupa untuk bersedekah, lupa untuk memberikan terhadap yang haknya. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu kesempatan sedang ta'lim dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW sedang menceritakan masalah mengenai fitnah Dajjal, mengenai huru-hara di akhir zaman. Panjang beliau ceritakan, sampai-sampai beliau itu menyendirkan punggungnya ke bangunan, ke mimbar. Ketika setelah menyendirkan seperti itu, Rasulullah SAW langsung menyatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, apakah kalian ingin aku kabarkan mengenai dosa yang paling besar? Kata Rasulullah SAW menyebutkan ketika para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Beliau menjawab, al-isyraku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal uququl walidain, uququl walidain. Yang kedua adalah itu, membangkang terhadap kedua orang tua. Dan setelah itu sambil menyandarkan, Rasulullah SAW saking pentingnya perkara ini, langsung beliau itu tegak. Seakan-akan memberikan satu gambaran, ini adalah satu hal yang sangat penting ini. Satu hal yang sangat penting. Bahkan di dalam hadis yang lain jamaah sekalian, babani muajjilani uqubatuhuma, ada dua pintu kemaksiatan, dosa yang akan disegerakan iqobahnya, hukumannya langsung. Yang pertama az-zulmu, adalah kezaliman seseorang. Yang kedua al-uquq, adalah pembangkangan, durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Ini akan langsung diberikan, kontan seperti itu. Saya ingat ketika saya masih kuliah dulu, jamaah sekalian, belum menikah.
Orang tua saya mewanti-wanti, kalau mau ke Bandung nanti pulang jangan udah maghrib, nanti aja. Kalau mau sore ataupun pagi. Saya tuh iya weh gitu. Sehingga maghrib saya memang tidak berangkat. Tapi ketika Isya saya berangkat, siap-siap untuk berangkat. Katanya nggak jadi berangkat sekarang, kata Umi. Bilang gitu, mah saya mau ngejemput waktu biar di sana bisa ngerjain tugas segala macam, biasalah. Pokoknya saya berikan alasan, jangan pergi. Ibu saya memang begitu. Tapi jam 8 saya pergi dari pusaka paman. Celaka, sungguh sangat celaka. Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihuma thumma lam yadkhulil jannata. Ketika ada seseorang yang mendapatkan orang tuanya sudah sepuh, sudah tidak kuat, sudah jompo, dan dia tidak dapat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini disandingkan bahwasanya celaka orang yang punya orang tua yang sudah memang harus kita bantu, yang sudah memang membutuhkan bantuan kita, tapi dengan adanya orang tua itu tidak mampu menjadikan kita sebagai ahli surga. Menandakan bahwasanya jalan gampang untuk masuk surga itu salah satunya dengan cara untuk berbakti kepada ibu dan ayah kita. Jemaah sekalian, itulah barangkali apa yang dapat sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ibrah yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita, begitupun kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan dengan bukan pesisir daerah sana Subang. Untuk nyampe ke Subang kotanya saja udah butuh waktu 1 jam kurang lebih. Untuk sampai ke Bandung tambahkan lagi 1,5 jam, jadi kira-kira 2,5 jam sampai 3 jam. Jam 8 saya berangkat. Ketika sampai di Jalan Cagak, jemaah sekalian, sebelum ke Ciater, saya bawa motor karena malam-malam agak kosong, agak ngebut juga. Pas ketika itu di depan saya ada mobil, saya mau salip, tiba-tiba dia ngerem mendadak, jedek, stang kiri saya nabrak mobil itu, saya jatuh terpelanting. Saat itu saya langsung kejar mobil itu karena dia maju lagi. Kejar, saya pukul mobil, keluar. Namanya anak muda, gitu, wawanianan gitu, keluar. Pas dia mobilnya menyamping jamaah semua, ini mobilnya mobil pribadi. Pas di keluar, tentara semua, tentara yang badannya besar-besar semua, dan bukan 1-2 orang, penuh satu mobil. Keluar tentara, ada apa? Wah, tentara. Saya agak takut juga ciut. Ini gimana ngerem mendadak? Gimana lagi orang di depan ngerem? Mana mungkin saya tabrak mobil di depan? Waduh, bingung saya. Mau gimana sekarang? Motor saya rusak segala macam. Itu jam 10 malam. Sampai ngobrol-ngobrol, warga datang, nggak ada yang berani ngedeketin. Karena pas dilihat mungkin orangnya besar-besar semua. Nggak ada yang berani ngedeketin, nggak ada yang bantuin saya. Saya di samping, aduh diem aja. Gimana lagi Pak? Gimana lagi? Ya, gitu aja. Nah setelah itu akhirnya kita damai saja. Saya tidak tidak ngasih uang, dia pun tidak ngasih uang. Akhirnya di situ saya langsung merenung, ya Allah, ibu saya sudah melarang saya. Langsung ini dikasih kontan. Langsung saya pulang Pak, sambil si stang motor tuh bengkok kayak gini. Jalan daerah sana kan pegunungan bulat belok Pak. Wah ya teteh, ya Allah, terus badan remuk asalnya. Pulang sampai ke rumah itu jam 12:30 lah, karena santai banget kita. Langsung saya nangis, ibu saya bangun malam-malam. Engkau pulang sana kenapa? Memang pengen ketemu ibu, saya ngomongnya gitu aja. Ketika pagi-pagi dilihat subuh motor hancur, baru kita ayo ke rumah sakit segala macam. Padahal ya luar biasa itu dah orang tua. Yang kedua jamaah sekalian, ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah nikah, pengantin baru ceritanya. Saya sudah tidak di sini kalau tidak salah, saya sedang mengontrak. Itu secara gambaran ekonomi kami, pasangan muda yang sedang kuliah. Di samping kebutuhan segala macam, memang untuk kebutuhan kontrak segala macam itu sudah pas-pasan. Nah, pada saat itu istri saya qadarullah diberikan ujian.
hamil ternyata keguguran. Bukan cuma keguguran, harus dioperasi. Saya nggak punya BPJS, nggak ada pegangan tabungan apapun. Masuk rumah sakit harus dioperasi pada saat itu juga. Saya bingung ke siapa saya harus mencari-cari. Karena saya sudah bertekad saya tidak mau setelah saya bekerja, sekalipun saya meminta uang dari orang tua. Tapi pada saat itu saya sudah bingung, saya sebutkan, "Mah, kalau mama punya pegangan, saya mau pinjam buat biaya operasi." "Berapa?" "Saya transfer sekarang." "Mama transfer." Walaupun saya tahu ibu saya dan bapak saya itu udah pensiun. Dalam arti sudah tidak punya kekuatan lah. Tapi luar biasa, saya akan carikan berapa butuhnya. Saya sebutkan biasanya 5 juta. Kata saya, biayanya 5 juta. Langsung pada saat itu juga ditransfer 5 juta. Makin kuparahan di weekend. Gak usah pikirin itu, yang penting istri kamu, selamatkan semuanya. Enggak, pada saat itu jamaah sekalian, setiap saya punya uang, saya selalu transfer ke ibu saya. Ada 200 saya transfer, 300 saya transfer, 1 juta saya transfer. Dan saya hitung itu, oh udah masuk berapa. Pada saat satu cerita, saya punya waktu libur, saya pulang ke Subang pakai mobil mertua saya. Yang namanya pengantin baru ya, pakai mobil punya mertua kan harus hati-hati. Kemudian mobilnya apik gitu ya. Jadi bawa mobil teh lalaunan, santai, sangat hati-hati. Sampai ke Subang, wah luar biasa ramah tamah dengan ibu saya. Dan ketika kita hendak pergi lagi, cuma 1 malam di sana, saya ngomong, ngasih uang saya 1 juta ke ibu. "Bu, Ma, ini uangnya, saya sudah kembalikan ya, udah 5 juta, full." Kata saya teh ngomong gitu. Ketika berpamitan mau pulang teh, ibu di situ langsung diam, nggak mau pegang uang. "Apa-apaan ini? Saya tidak pernah sekalipun memberikan utang kepada anak saya. Kenapa engkau menganggap ini sebagai hutang? Saya ngasih tuh ikhlas kepada anak." Ibu saya nangis di situ. Saya langsung bingung. Ya Allah, kenapa? Saya nggak merasa salah di situ karena itu hutang saja seperti itu. Saya minta maaf segala macam. Ibu masih, ya sudah, tapi masih seakan-akan tidak ridho. Saya pulang jamaah sekalian dari Subang itu malam jam 9-an. Pas nyampe di Geger Kalong itu kisaran jam setengah 12-an. Nah, di situ saya kondisinya masih fit, tidak ngantuk segala macam. Cuman ceritanya istri saya mau ngemampir ke teman rumahnya, ke rumah temennya di Geger Kalong. Pas saya parkir, jeblos, mobilnya itu masuk ke dalam sungai si ban sebelah kirinya. Padahal sebelumnya sudah hati-hati, saya bawa dari Bandung itu, hati-hati banget. Pas di situ udah mau nyampe ke Cimahi di Geger Kalong malah kena musibah di situ. Ya Allah, saya keluar mobil. Kondisinya di situ masih ada pedagang-pedagang. Geger Kalong kan ada rame ya. Cuma nggak ada satupun orang yang datang ngebantuin saya. Bingung, mau diangkat nggak bisa. Oh gimana? Saya bingung, ya Allah, gimana ini? Saya langsung mikir ibu saya dosa. Hingga akhirnya ada yang datang. "Kang, sudah coba itu ganjel aja bawahnya pakai batu, disusun batu." Tapi dia cuma ngasih tahu doang, nggak mau bantuin. Udah saya cari batunya sendiri segala macam. Hingga akhirnya saya gelat-gelit keluar mobil dari situ. Kabaret, soek segala macam lah pokoknya mobil ya. Padahal udah hati-hati. Saya pulang ke rumah mertua saya. Mertua saya mungkin karena masih pengantin baru ngomongnya gini. "Alhamdulillah, mobil mah nggak apa-apa, gampang, banyak beli di dealer, gampang di bengkel dibenerin, yang penting kamu dan istri kamu nggak apa-apa." Alhamdulillah, walaupun hati saya langsung masih menangis, ini dosa saya sama ibu saya, langsung dibalas. Ibu tuh nggak pernah ngasih hutang kepada anaknya, tapi terkadang anaknya diminta aja udah dipikir-pikir balikin, mual dibalikin enggak. Kadang-kadang seperti itu coba. Hal yang sangat memilukan bagi kehidupan kita seorang muslim. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang lain menyebutkan, kita sudah pada tahu, ridhollahi fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu terletak dalam keridhaan orang tua. Wa sukhtullahi sukhtil walidain, dan juga murkanya Allah itu berada dalam murkanya orang tua. Dan maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan juga bahwasanya orang tua itu al-walidu awsata abwabil jannah, adalah pintu surga pertengahan yang paling mudah untuk kita masuki. Yang paling mudah. Maka dari itu Rasulullah SAW menyampaikan, jagalah dia, uruslah dan rawatlah dengan baik. Pintu yang paling memudahkan kita untuk mencapai surga. Dalam satu kisah di zaman tabi'in, ada ulama besar yang namanya Atha radhiyallahu anhu. Nah,
Atta ini, dia itu adalah seorang yang luar biasa. Ulama pada saat itu menceritakan kisah kepada para sahabatnya, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an, ulamanya para sahabat, kala itu didatangi seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Abbas, bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, saya punya masalah." "Apa masalahmu?" "Saya itu suka sama seorang perempuan dan saya melamarnya. Ternyata perempuan itu tidak mau sama saya, menolak lamaran saya. Tidak berselang lama, ada laki-laki yang lain yang datang kepada perempuan itu, melamar dan langsung menyetujuinya. Saya naik pitam, saya marah, maka dari saya khilaf sehingga saya membunuh perempuan itu." Istilah kita mah kalau tidak sama saya, nyawa melayang misalkan gitu ya. Saking cintanya, sakit hatinya seorang laki-laki ini. Langsung datang kepada Ibnu Abbas, "Apakah Allah akan mengampuni saya?" Apa hal yang pertama ditanyakan oleh Ibnu Abbas kepada seorang laki-laki ini yang telah berbuat dosa? "Apakah masih ada orang tuamu? Apakah masih hidup ibumu?" Katanya kita. "Oh, ibu saya sudah meninggal. Ibu saya meninggal." "Oh, kalau seperti itu, cukuplah engkau bertaubat. Cukuplah engkau untuk mendekatkan diri dengan sebaik-baiknya. Engkau meminta maaf dan engkau menjalankan hukuman yang diberikan oleh keluarganya apabila dia menginginkan." Seperti itu jamaah sekalian. Lantas si laki-laki ini dia bingung ketika mendapatkan itu. Di salah satu dia mungkin tenang karena jawabannya dijawab, pertanyaannya dijawab, tapi bingung juga. "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau bertanya kepada aku mengenai adanya orang tua aku, ibuku?" Nah, di situ disampaikan bahwasanya tidak ada satupun taubatan yang akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan cara berbakti kepada ibumu. Jadi ibu adalah wasilah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, luar biasanya seorang ibu. Nah, barangkali terakhir sebagai penutup ini untuk menguatkan kita, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Roghima anfuh, roghima anfuh, roghima anfuh." Rasulullah SAW 3 kali menyebutkan celakalah seseorang, celakalah seseorang.